Sebelum mulai, silahkan KM-nya dipimpin doa dulu. Oke, terima kasih KM-nya setelah memberikan doa. Mudah-mudahan doanya bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum itu Bapak mau absen dulu ya, siapa yang hadir di sini dan yang tidak hadir. Oke, Alfi hadir, Ade Ismaya hadir, Akmal, oke, Cici, Desta, terus siapa lagi? Dim, terus ada Herlin, ada Edo, oke hadir, ada Hafizin, Muhammad Ridho, Rafli Askar hadir, oke, terus Rizky, oke hadir, Zelina, oke hadir, oke hadir semua ya. Baik, di sini Bapak mulai ya pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita panjatkan pula kepada Nabi kita, idola kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya, bertemu kembali dengan Bapak Hafiz di sini ya, yang mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini Bapak mau tanya dulu nih, kabarnya gimana? Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semangat untuk memulai pelajaran sekarang. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan semangatnya terus sampai akhir pelajaran dan kita sama-sama telah mengilmi. Kita sama-sama mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kaji bersama-sama. Sampai Bapak juga di sini sama-sama belajar. Adik-adik di sini juga sama-sama kita belajar gitu. Ya. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ku berteguh imanku dengan ibadah gitu. Ya, sebelumnya di sini adik-adik ya, Bapak mau tanya dulu nih, gimana nih kesehariannya? Mungkin banyak hal ya yang kita ketahui tentang iman. Ada yang tahu iman itu apa? Ada yang tahu? Oke, siapa? Itu Kiki, Rizky. Oke, ya, terima kasih Rizky. Betul ya. Terus siapa itu? Ada yang mau jawab lagi? Apa itu iman? Bella. Oh, oke, Bella. Ya, betul. Iman itu adalah keyakinan. Ya. Keyakinan yang itu tuh kita ketahui bahwa iman itu harus ada dalam diri kita, dalam hati kita. Terutama mungkin iman kepada Allah. Nah, di sini kita akan perdalam lewat hadis-hadis dan Al-Quran bagaimana sih iman itu dan bagaimana iman itu gitu yang bisa memperteguh iman kita itu. Kita akan perdalam dalam ilmu hadis gitu. Di dalamnya ada apa saja gitu. Dan kita coba kaji bersama-sama. Oke? Nah, insyaallah pembahasan kali ini gitu, kita akan membahas beberapa hadis gitu. Kita fokus pada hadis gitu tentang iman. Pertama di sini ada hadis riwayat Ali bin Abu Thalib dari Ibnu Majah. Nanti kita akan perdalam sama-sama. Yang kedua ada riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Yang ketiga ada riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang keempat ada riwayat Al-Bazar bin Al-Haq. Yang kelima adalah riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, nanti Bapak pengen adik-adik di sini berkelompok gitu, mencari makna-makna dari
hadis tersebut, kita belajar memaknai hadis yang diriwayatkan oleh Rasul dan kita bersama-sama mengimplementasikan bagaimana sih hadis-hadis ini dalam keseharian. Jadi kita bagi kelompoknya di sini ada berapa? Ada 30 orang ya. Berarti kita bagi kelompok bagi 5 itu berarti sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Kita bagi kelompok-kelompok. Nah, Bapak udah mengirimkan bukunya ya, Bu. Nah, sama-sama ini buka hari sini semuanya. Gitu. Kita diskusi kelompok dulu. Gitu. Maka silakan dibagi kelompok. Oke, semuanya sudah berdiskusi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 sudah didiskusikan juga bagaimana isi hadis ini yang berkaitan dengan iman, keimanan gitu. Nah, coba per kelompoknya itu ada yang presentasi ke depan dan menyampaikan hikmah dari hadis per hadisnya gitu. Dimulai dari ini riwayat Ali bin Abu Thalib dari Ibnu Majah, silakan ya. Dibacakan ininya ya. Oke. Udah ya dibacakan. Oke, terima kasih buat tokoh pertama ya, yang sudah menyampaikan isi dari hadis tersebut gitu, dan juga disampaikan maknanya ya. Kita coba bahas bersama-sama ya. Bagaimana sih isi dari hadis ini? Ini hadis dari riwayat Ali bin Abu Thalib dari Ibnu Majah. Al-insan man alikot bil haq bil qalb wa qawla bil lisan wa amilu bil arkuna, yang artinya iman diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Nah, ini yang disebut iman. Nah, adik-adik, seringkali kita menganggap bahwa iman itu hanya sekedar dalam lisan aja, bahwa oh saya Islam. Bahkan kalau sekarang sebutnya Islam KTP ya, atau Islam kartu pelajar, karena masih pelajar ya di sini ya, gitu. Belum pada 17 tahun kan, gitu, SMP gitu. Nah, terus di sini kita seringkali melihat katanya Islam, tapi kok perilakunya tidak mencerminkan Islam. Padahal kan Islam itu mencerminkan akhlakul karimah, gitu. Akhlak yang baik. Bagaimana orang-orangnya itu ramah, terus juga dapat dipercaya, jujur, dan lain sebagainya, dan berintegritas. Tapi kok ada ya yang itu tuh katanya Islam tapi korupsi, terus maksiat, terus juga melakukan dosa yang besar gitu, dan itu tidak mencirikan Islam. Nah, di sini diperjelas tuh bahwa orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang memiliki iman dalam hatinya, yaitu ya bukan hanya sekedar dalam ucapan lisan aja gitu. Ternyata dalam hatinya gitu, dia menginternalisasi, dia memiliki keyakinan dalam hatinya gitu, bahwa saya beriman kepada Allah dan saya bersaksi gitu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus dilakukan oleh lisan gitu, wih saya beriman, saya Islam, dan saya bangga. Nah itu, tapi bukan hanya sampai situ, tapi juga harus dilakukan dengan pengamalan. Apa yang dia yakini, apa yang dia hayati, dan apa yang dia ucapkan itu diperbuat, bukan malah dilanggar. Bukan seperti yang mungkin kasus-kasus yang sudah gitu, dan viral ya. Bagaimana dia yang katanya mungkin memiliki ilmu, memiliki keimanan yang mungkin dia bilang tinggi, tapi ternyata berbuat maksiat, dia berzina. Nah itu bukan, itu belum beriman. Orang yang beriman, ya dia lakukan gitu dengan sepenuh hati, meskipun dia sadar bahwa dia memiliki dosa, tapi dia terus bertobat. Nah, itu yang disebut iman gitu. Iman yaitu ya dilakukan juga gitu, bukan hanya sekedar diucapkan dan diyakini saja, tapi dilakukan juga. Nah ini hadis Ali bin Abu Thalib dari Ibnu Majah. Ini seperti orang-orang terdahulu ya, bagaimana para pendahulu di zaman Rasul itu berpegang teguh pada tali agama Allah. Mereka segan melakukan
dosa gitu. Dan mereka senantiasa bertaubat jika ada berbuat kesalahan gitu. Ya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka berpegang teguh pada keimanannya gitu. Bahkan kalau ada yang mengingatkan mereka atau beliau-beliau ini yang senantiasa berevaluasi dan bermasalah bahwa keimanannya itu sangat-sangat kuat. Bahkan dihadapkan dengan tantangan perang gitu, tantangan untuk berperang, tantangan dalam permasalahan-permasalahan umat gitu. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa kehausan dan juga ditekan oleh orang kafir Quraisy. Mereka tetap berpegang teguh pada keimanan dan senantiasa mengingat Allah dan juga hari akhirat. Nah, itulah disebut dengan keimanan. Kita harus mencontoh itu ya. Terima kasih buat kelompok pertama. Lalu ke depan kelompok kedua ya. Di hadis yang kedua. Oke, terima kasih buat kelompok kedua gitu ya, yang telah menyampaikan riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Nah ini yang sahabat Rasul yang Umar bin Khattab, beliau menyampaikan gitu. Kita bahas bersama-sama ya, tadi sudah disampaikan bagus sekali dari kelompok kedua ya, tepuk tangan. Nah, coba kita bahas bersama-sama ya. Kita coba perdalam lagi dari riwayat Muslim Umar bin Khattab gitu ya. Qala fa'ahbiri anil imani qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Riwayat Muslim. Kita coba berdalam artinya. Dan di sini dari malaikat Jibril berkata ya, beritahukanlah padaku tentang iman. Jawab Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kita coba perdalam satu persatu ya maksud dari hadis ini ya gitu. Oke, yang pertama itu ada beriman kepada Allah. Ini menjadi basic ya, menjadi dasar ya, menjadi hal yang harus kita miliki bersama-sama. Kenapa? Karena ketahuan itu paling penting yang harus kita perdalam bersama-sama gitu. Bukan hanya sekedar beriman kepada Allah tuh percaya, oh saya percaya adanya Allah, tapi kita perdalam lewat sifat-sifat Allah, lewat ciptaan-ciptaan Allah. Kita mentafakuri gitu, bagaimana Allah itu, bagaimana Allah dalam menciptakan itu, sehingga kita akan menimbulkan keimanan yang sangat tinggi pada Allah. Ini kita bisa perdalam contoh iman kepada Allah itu seperti Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Bagaimana Tuhannya itu, Nabi Ibrahim itu bingung, bahwa ini gimana ya, gimana Tuhanku gitu, gimana wujudnya dan siapa Tuhanku ini. Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran sampai mencari Tuhannya itu, mencari apakah Tuhan itu matahari, apakah Tuhan itu adalah bintang, dia temukan. Terus mencari yang pada dasarnya beliau mentafakuri, memikirkan Tuhannya yang mana gitu. Dan akhirnya menemukan jawaban bahwa Tuhannya adalah Allah. Dan terbukti gitu, keimanan Nabi Ibrahim itu sangat-sangat tinggi gitu. Sampai-sampai ya beliau mengorbankan anaknya, mengorbankan keluarganya demi apa? Iman kepada Allah gitu. Karena imannya itu diperkuat dengan ilmu apa? Ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang bagaimana Allah itu gitu. Sehingga keimanan Nabi Ibrahim itu tidak dapat diragukan. Bahkan disebut dengan bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu contoh tauladan iman kepada Allah. Nah yang pertama itu kita bisa mengambil role model gitu, suatu hasanah itu adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua itu kepada malaikatnya. Nah ini salah satunya dari ciptaannya gitu. Meskipun tidak terlihat ya, tapi Allah itu membuat sistem bagaimana malaikat itu dapat mengemban amanah gitu, dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan semestinya. Kita paham bahwa Allah itu menciptakan bukan selain manusia saja, tapi ada malaikatnya. Meskipun tak terlihat gitu, dan tidak kita kasat mata gitu. Tapi kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bisa taat kepada Allah. Nah ini
yang perlu kita imani gitu. Dan itu informasi dari kitab selanjutnya kitab Allah, yaitu Al-Quran. Oke, Al-Quran ini kita kaji lebih dalam. Ternyata banyak sekali informasi-informasi yang dahulu tidak ada gitu, atau mungkin kurang informasi gitu, karena mungkin zaman dahulu ya belum ada teknologi. Dan sekarang tuh bisa kita perdalam. Ternyata ini banyak sekali kitab-kitab atau mungkin wahyu Allah yang ternyata itu diperdalam menimbulkan suatu kebesaran Allah gitu. Misalkan di surat An-Nahl gitu ya, itu ada gunung-gunung berjalan. Itu ada di surat An-Nahl menyebutkan ada gunung-gunung berjalan. Dahulu kita nggak tahu gunung berjalan kayak gimana gitu. Nabi dan para sahabat itu ya belum memperdalam itu. Tapi setelah ilmuwan memperdalam lewat ilmu geografi gitu, bagaimana gunung-gunung berjalan ternyata digerakkan oleh tektonik gitu, ilmu vulkanik gitu, bahwa gunung itu bergeser sedikit demi sedikit gitu, 3 cm. Kenapa? Karena ada pergeseran bumi. Nah ini gunung-gunung berjalan. Maksudnya bukan jalan kaki gitu, tapi di sini ada pergerakan gitu, enggak diam gitu ternyata. Nah ini salah satunya adalah kita beriman kepada kitab Allah, kita perdalam ternyata wahyu Allah itu benar-benar original, benar-benar bisa kita imani. Kenapa? Karena ini dari Allah langsung, bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk, tapi buatan zat yang paling tinggi, itu apa? Buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Rasul-Rasul gitu. Nah ini tadi ada Nabi Ibrahim yang dijadikan kita role modelnya. Ada juga Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi selainnya. Coba kita mengimani kepada Rasul Allah itu Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan beliau selama 23 tahun berdakwah. Dicercak, dimaki gitu kan. Tantangannya banyak sekali, tapi beliau sabar. Dan beliau atas dasar perjuangan beliau itu kita dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Coba bayangkan kalau Rasul dahulu tidak memperjuangkan Islam, kita di sini tidak akan mendapatkan nilai-nilai kebenaran dari Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan untuk saling menghargai gitu, tidak melihat fisik, baik itu laki-laki perempuan sama saja gitu kan. Yang dilihat itu adalah amal-amalan. Nah itu Islam itu mengajarkan banyak sekali kebaikan gitu. Dan kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah itulah yang bisa kita jadikan dasar untuk beriman kepada Rasul-Rasul, untuk mencontohkan Rasul, perjuangan beliau Rasul itu. Selanjutnya kepada hari kiamat. Nah ini kita bisa menjadikan bahan perenungan bahwa ternyata hari kiamat ini pasti akan datang. Kita sekarang mungkin bisa merasakan duniawi gitu yang fana ini, tapi suatu saat kiamat itu akan datang. Dan sangat dahsyat di Al-Waqiah gitu. Ya, teman adik-adik tahu Al-Waqiah, mungkin bisa baca ya, dan sering dibacakan juga Al-Waqiah, Al-Qiyamah. Bagaimana menggambarkan dahsyatnya hari kiamat gitu. Ada yang pernah merasakan gempa bumi gitu? Gimana? Panik gitu. Wah, panik sekali gitu. Digoncang gitu kan. Padahal hanya berapa goncangan gitu. Bayangin hari kiamat itu kalau dalam Al-Zalzal itu sampai gunung-gunung itu seperti kapas-kapas yang berhamburan gitu. Bayangin di atas itu semuanya berhamburan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Di saat Abu Asad menjelaskan, ibu itu sampai gak kenal dengan anaknya sendiri gitu. Karena panik gitu. Hari kiamat itu kita panik. Nah, kalau misalkan kita menghayati hari kiamat ini, kita berteguh keimanan dengan hari kiamat ini, maka kita akan semakin kuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semakin aware, kita semakin takwa kepada Allah, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak akan lama dan hari kiamat itu akan datang. Dan itu yang harus kita imani. Selanjutnya pada qadar yang baik dan buruk. Ya, ini maksud qadar ini adalah takdir ya. Bagaimana Allah itu menciptakan sunatullah takdir gitu yang sudah dirancang sedemikian rupa gitu. Bahwa kita memiliki jalan hidup gitu yang panjang gitu kan. Nah kita percaya bahwa ada nasib buruk, ada nasib baik, ada takdir yang buruk, ada yang baik, dan kita bertemu itu dengan apa? Dengan berusaha gitu. Bahwa kalau kita misalkan berusaha, bahwa kita akan
mendapat qadar yang baik. Sedangkan kita tidak berusaha, maka kita akan mendapatkan qadar yang buruk. Nah itulah dari hadis tersebut. Ya, terima kasih kepada kelompok kuat yang telah menjelaskan makna dari hadis ini, dan tadi Bapak coba perdalam lagi. Semoga menjadi amal-amalan dan juga menjadi pemahaman kita terhadap keimanan itu harus seperti apa. Oke, kelompok 3 silakan ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita coba membahas bersama-sama, yaitu riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tadi udah dibacakan ya sama kelompok ini, kelompok 3. Nah, kita coba bersama-sama untuk memperdalam makna dari hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-aza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya apa? Iman itu terdiri dari 71 cabang yang paling utama. Ucapan la ilaha illallah yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan atau duri ya, dan adapun malu itu adalah sebagian dari iman. Kita coba gali ya, ini hadis ini itu seperti apa gitu. Yaitu mungkin pertama itu ucapan la ilaha illallah. Nah ini kembali kepada ketauhidan yang itu sangat-sangat penting yang harus kita tanamkan. Makanya kenapa di setiap sholat kita itu di tahiyat akhir dan tahiyat awal itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena kita itu senantiasa diingatkan bahwa tidak ada ilah selain Allah, Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita seringkali lupa gitu. Manusia itu setepatnya lupa dan khilaf, lupa dan salah. Sehingga dalam sholat kita ingatkan bahwa makna syahadat itu kita perlu perdalam. Kita telah berjanji kepada Allah untuk beriman kepada Allah dan juga melakukan segala perintah-perintah dari Allah, menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalimat syahadat ini perlu kita perdalam, bukan hasil ucapan ya tadi di hadis pertama, bukan hasil lisan, tapi dalam segi perilaku dan juga pengamalan harus ada gitu. Nah itu yang harus kita hayati dalam diri kita bersama-sama. Lalu yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah ini bentuk pengamalan ya gitu. Kita pernah melihat paku gitu atau mungkin duri di jalan, kita singkirkan duri dan paku itu. Dan itu salah satunya adalah bentuk keimanan yang paling rendah gitu. Berarti di situ kita ada rasa empati gitu. Dan kita ada rasa kalau misalkan ini nggak disingkirkan, ini bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Berarti di dalam diri itu ada keimanan yang diimplementasikan dalam perilaku. Itu perilaku yang simpel gitu. Dan ada pula yang disebut dengan malu. Nah ini tapi jangan dibilang kita harus malu ya. Misalkan ditanya malu ke depan, apa sih presentasi malu, bukan begitu ya. Tapi malu dari sebagian iman itu kayak gimana? Malu pada saat diri kita itu berbuat dosa. Malu pada saat diri kita itu tidak melaksanakan perintah Allah. Malu pada saat diri kita itu malas. Malu pada saat orang lain udah kemarin itu orang lain udah sukses, orang lain udah bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah, tapi kita masih saja tidak beriman kepada Allah atau malas-malasan. Itu kita harus malu. Nah, malu dalam tanda kutip di sini itu malu untuk tidak menjalankan perintah Allah itu tadi. Jadi kita harus malu gitu. Makanya malu itu sebagian dari iman, bukan berarti semuanya malu gitu. Oh, orang yang malu berarti beriman dong, enggak, bukan begitu juga ya. Tapi maksudnya malu kalau kita berbuat dosa dan tidak menjalankan perintah Allah. Nah itu harus dipahami ya gitu. Jadi bukan generalisir semuanya, semua malu terhadap kepada Allah gitu. Tapi harus dilihat keadaannya seperti apa. Oke, terima kasih ke Pak Kelompok 3 yang telah menjelaskan
materi tentang riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oke, berapa menit lagi Bapak itu? 10. Oh, 10 menit lagi. Oke. Ya, masih ada waktu berapa menit lagi. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Silakan kelompok berapa sekarang? Kelompok 4 ya, untuk menjelaskan makna hadis yang telah didiskusikan. Silakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan hadis di hadis yang keempat ya. Coba kita sama-sama bahas lagi ya gitu. Nah, ini hadis keempat dari Al-Bazzar ya, riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dahhak. Kita bacakan ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas. Akhlisu a'malakullahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalas shalah. Ya, artinya apa? Wahai manusia, ikhlaskan seluruh amalmu pada Allah. Sungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali dasari keikhlasan karenanya. Nah, bentuk keimanan yang selanjutnya adalah ikhlas ya. Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso ya, yang artinya suci, tidak bercampur. Ikhlas maksudnya berbeda dengan pasrah. Ya, jangan sampai disamakan. Ikhlas di sini berarti kita tidak bercampur gitu keikhlasannya. Misalkan ya ada contoh kita mau menginfakkan sesuatu ya, gitu, mau ngenceleng gitu. Kalau misalkan kita niatnya benar gitu ya, kita ngenceleng aja gitu. Itu niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masukkan pada ngenceleng. Tapi kalau tidak ikhlas, itu biasanya kita nyari orang yang misalkan ini ada yang melihat nih, kita kencelengnya baru ngenceleng gitu. Jadi harus dilihat dulu gitu. Karena banyak kan itu ada campurnya dengan apa ya? Campur ingin dilihat oleh orang lain. Nah, makanya maksud dari ikhlas di sini berarti kita ya harus tidak bercampur gitu. Ya suci gitu. Tidak ya murni gitu. Suci itu kan suci ya, putih murni gitu, tidak bercampur. Akhirnya ya kalau misalkan kita niat beribadah, niat beramal, jadi jangan bercampur dengan hal lain gitu. Misalkan ingin dipuji, ingin merasa dianggap soleh gitu kan ya. Ya udah, kalau misalkan kita ingin beramal, ingin beribadah, itu kan ranah spiritual diri kita sendiri. Misalkan sholat, zakat, puasa, ya masing-masing saja gitu. Maksudnya ya kita pikirkan buat diri kita sendiri bahwa kita ingin meningkatkan spiritualitas kita. Misalkan dengan sholat, ya jangan dilihat orang lain ya gitu. Misalkan pengen dipuji sama ayamnya misalnya, wah itu gak ikhlas gitu. Kalau ikhlas itu ya udah gitu, kita pure suci ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku beribadah kepadamu dan aku ikhlas untuk beribadah kepadamu. Nah, ini maksud dari hadis Al-Bazzar ini ya. Oke. Ada yang bertanyakan? Tidak ya? Kita lanjut. Kelompok kelima. Ya, silakan kelompok kelima untuk menjelaskan materi hadis yang kelima. Oke. Terima kasih buat kelompok kelima yang telah menjelaskan isi hadis ya, kelompok kelima. Kita coba bahas bersama lagi. Oke. Ini dari Muslim ya, dari Aisyah. An Amil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddu. Ada pula mungkin riwayat dari yang lain ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu.
Ya, artinya bisa kita sama-sama bacakan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ada urusan agama kami ini bukan berasal darinya, maka dia tercela. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula riwayat Muslim ya, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tercela. Nah, maksudnya apa di sini? Bahwa dalam urusan agama kita tidak boleh mempermainkan gitu, atau mengada-ngada gitu, atau ya di sini mungkin agama itu dijadikan suatu kepentingan gitu ya. Apalagi ini mau mendekati pilpres, mungkin kita harus lebih aware gitu, bagaimana ini ada tokoh agama atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya, yang menyampaikan ayat, kita perlu kritis ya. Terus ini kok ayatnya dipakai untuk kampanye misalkan, wah ini harus dilihat gitu, harus objektif gitu. Bagaimana urusan agama itu harusnya fokus pada ranah kebenaran, jangan sampai untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan individu. Ini hati-hati. Ini banyak sekali di dalam realitas sekarang ya, seperti misalkan ada itu urusan agama atau mungkin ayat-ayat Allah diperuntukkan untuk kepentingan bisnis. Misalkan ada yang bisnis travel, misalkan itu umroh atau haji, ternyata itu di penipuan. Terus ada tentang ayat-ayat yang mungkin menurutnya itu untuk kepentingannya, untuk hawa nafsunya gitu, untuk berzina, digunakan untuk tipu daya santri-santriwatinya. Itu bahaya sekali itu. Terus ada dulu tuh sempat viral yang untuk menggandakan uang gitu kan, ternyata penipuan juga. Nah ini hati-hati itu. Karena kita, ini agama, benar masih benar, jangan belum tentu kita kan ya. Bukan Islamnya yang salah ya. Kita pertegas lagi. Di sini hendak memperjelas bahwa Islamnya tidak salah, agama ini tidak salah, tapi manusianya yang itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok atau golongan, akhirnya mengatasnamakan agama dan akhirnya itu dijelek-jelekan agama Islam gitu, dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan keislaman gitu. Nah, akhirnya hati-hati adik-adik semua ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, kita perlu memperdalam lagi gitu, perlu mempertanyakan lagi ya, tanya aja gitu ya ke bapak. Kalau misalkan ada hal itu, ini apa nih? Kalau misalkan nggak ngerti ya, gitu. Jangan sampai langsung percaya. Tapi saya ngerti, tanya lagi. Gitu. Jadi adik-adik bisa terjauhi dari tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini dari Aisyah. Gitu. Nah adik-adik di sini, alhamdulillah ya tadi berapa menit lagi bapak? 2 menit lagi ya. Kita sebelum closing di sini kita sama-sama ya punya motivasi bersama ya, bahwa keimanan itu bisa ditingkatkan dengan apa sih? Dengan perbanyak ibadah dan perbanyak ilmu. Karena iman tidak akan teguh, iman tidak akan berdiri tegak, dan iman tidak akan bisa diamalkan jika kita tidak memiliki ilmu yang benar. Kalau ilmunya salah ya kita tidak akan menjalani keimanan yang benar gitu. Nah ini keimanan ini akan jadi kokoh jika kita terus memperdalam ilmu, baik itu ilmu agama dan juga ilmu ayat-ayat Allah lainnya. Karena ayat Allah kan bukan hanya sekedar ayat-ayat Quran. Ayat Allah itu banyak gitu, di seluruh alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Sehingga yuk mari sama-sama kita perteguh iman kita dengan banyak mengkaji agama Allah. Terus juga kita amalkan, jangan pernah diamalkan, bukan hanya sekedar disebutkan di lisan bahwa saya beriman, bukan hanya sekedar saya bertakwa kepada Allah, tapi kita amalkan dalam pengamalan sehari-hari gitu. Sehingga bersama-sama kita menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan diperkenankan untuk kepada surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja ya bahasan kita sama-sama. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi, baca-baca terlebih dahulu ya. Kalau bisa ini hadisnya bisa dihafal ya di rumah, dan juga ke depan nanti mungkin Bapak tes juga ya hari ini adik-adik untuk
menginternalisasi dan menghayati hadis-hadis ini juga, gitu kan, dihafal ya di rumah ya, gitu. Oke, begitu Bapak cukupkan sekian saja ya. Terima kasih pada adik-adik yang telah mendengarkan kami, Bapak menjelaskan ini. Semoga banyak manfaatnya, gitu. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa. Pulang ya.